Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih pengertian dari matriks itu sendiri, jenis-jenis matriks, dan juga operasi dasar matriks. Jadi, di sini matriks adalah susunan bilangan persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom yang diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Matriks dinotasikan dengan huruf kapital, yaitu ada A besar, B besar, C besar, dan sebagainya gitu. Nah, ini untuk contoh matriksnya ya. Jadi bilangan-bilangan yang tersusun di dalam baris dan kolom tersebut dinamakan dengan elemen atau unsur. Jadi 14, 26, 13, 30, 15, 25 ini termasuk unsur atau elemen. Nah, elemen matriks A yang terletak di baris kedua yaitu di sini ya. Ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga. Baris kedua berarti di sini. Dan kolom ke-1, ini kolom ke-1, ini kolom kedua. Berarti adalah 13. Nah, kemudian lanjut ya. Di sini ada contoh, berapakah nilai dari matriks A31 dan A32 untuk matriks A di atas. Nah, jadi untuk A31 itu maksudnya adalah elemen baris ketiga dan kolom ke-1. Baris ketiga kan ini 15, kolom ke-1 berarti ini sama dengan 15. Kemudian untuk A32 ini maksudnya adalah baris ketiga kolom kedua. Baris ketiga itu ini, kolom kedua itu ini. Jadi 25. Nah, kemudian matriks A ini dia mempunyai 3 baris dan 2 kolom ya. Jadi ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan 2 kolom. 1, 2 gitu. Banyaknya baris dan kolom satu matriks menentukan ukuran dari matriks tersebut. Ordo adalah suatu matriks G dinyatakan dalam banyaknya baris kali banyaknya kolom. Jadi matriks A berordo 3 kali 2 atau ditulis A 3 kali 2. Oke. Next ya. Nah, jadi berdasarkan ordonya terdapat beberapa jenis matriks. Yang pertama ada matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar atau persegi itu matriks yang berordo n kali n, atau maksudnya baris dan kolomnya itu sama ya. Contohnya seperti ini. Matriks B ini mempunyai 2 baris, kemudian 2 kolom juga. Ini dinamakan dengan matriks bujur sangkar. Sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua ada matriks baris. Untuk matriks baris itu sendiri yaitu matriks yang berordo 1 kali n atau hanya memiliki 1 baris. Nah, contohnya adalah matriks C1 kali 3 ya, artinya dia mempunyai 1 baris dan 3 kolom. Itu. Dan untuk matriks kolom ini kebalikannya dari matriks baris. Kalau matriks baris berarti dia barisnya ada 1, kalau matriks kolom barisnya maksudnya kolomnya ada 1. Nih. Lanjut untuk yang keempat yaitu ada matriks tegak, yaitu matriks berordo M kali N dengan M lebih besar dari N. Jadi untuk M ini maksudnya adalah baris, N itu adalah kolom, jadi barisnya itu lebih banyak ya. Jadi ini nih ada 3 baris dan ada 2 kolom. Nah untuk matriks datar yaitu kebalikannya dari matriks tegak. Artinya M-nya itu lebih kecil daripada N, atau barisnya lebih sedikit ya daripada untuk kolomnya. Nah, kemudian berdasarkan elemen-elemen penyusunnya, terdapat jenis-jenis matriks. Terdapat jenis-jenis matriks ya. Sini ada matriks 0, itu matriks yang semua elemennya 0. Kemudian ada matriks diagonal, yaitu matriks persegi yang semua elemen di atas dan di bawah diagonalnya adalah 0, dan dinotasikan dengan D. Jadi hanya ininya ya yang ada angkanya, untuk di atas dan di bawahnya itu adalah 0. Kemudian untuk matriks identitas yaitu matriks diagonal yang semua elemen pada diagonalnya adalah 1 dan dinotasikan sebagai sebagai I.
Kemudian ada matriks transpos. Matriks transpos itu sendiri yaitu matriks yang diperoleh dari memindahkan elemen-elemen baris menjadi elemen kolom. Contohnya ini ya, D itu matriks A 3 kali 2, artinya matriks 3 baris dan 2 kolom. Kemudian apabila ditransformasikan atau ditranspos, maka barisnya ini menjadi kolom. Jadi 6, 4, 7, dan kemudian ininya menjadi baris 8, 1, 3. Gitu. Jadi tinggal dibalik. Next. Nah, kemudian kita masuk ke operasi matriks dan sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu ada penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks misalkan ada 2 buah matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Nah, kemudian kita tinggal menjumlahkannya saja. Baris pertama kolom pertama ditambahkan dengan baris pertama kolom pertama. Baris kedua kolom pertama ditambahkan dengan baris kedua kolom pertama. Seperti itu. Jadi tinggal ditambah-tambahkan. 1 tambah 5, 2 tambah 6, 3 tambah 7, 4 tambah 8. Nah, itu. Perhatikan bahwa C mempunyai ordo yang sama dengan A dan B. Jadi untuk ordo A dan B ini kan dia 2 kali 2 ya. Jadi untuk hasilnya juga 2 kali 2. Di sini ada sifat-sifat penjumlahan matriks. A ditambah B sama dengan B ditambah A. A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan A ditambah B di dalam kurung ya ditambah C dan seterusnya. Kemudian untuk pengurangan matriks ini sama ya dengan penjumlahan matriks. Bedanya kalau sini itu dikurang seperti itu. Nah, untuk perkalian matriks itu sendiri, misalkan di sini ada matriks perkalian matriks itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama itu ada perkalian matriks dengan skalar. Contohnya itu 4P, yaitu 4 dikali matriks P. Yaitu caranya adalah 4 dikali 3. 4 dikali 8, 4 dikali 5, 4 dikali 1. 4 kali 3, 12. 4 kali 8, 32. 4 kali 5, 20. 4 kali 1, 4. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan matriks dengan matriks? Kita langsung saja ke contohnya ya. Jadi sini ada matriks B, yaitu mempunyai 1 baris dan 3 kolom, dikalikan dengan C, mempunyai 3 baris dan 1 kolom. Oke, jadi untuk mengalikannya adalah 6 dikali 4, 8 dikali 7, 7 dikali 2. Hasilnya sama dengan 94. Jadi hanya menghasilkan 1 baris dan 1 kolom ya. 1 elemen aja. Kemudian contoh perkalian yang kedua, yaitu ada A dikali B ya di sini. Ya udah tinggal dikalikan 2 dikali 6, kemudian 2 dikali 8, 2 dikali 7, 5 dikali 6, 5 dikali 8, 5 dikali 7, 4 dikali 6, 4 dikali 8, 4 dikali 7. Seperti itu. Jadi setiap satu elemen baris di sini itu dikalikan dengan semuanya, dikalikan dengan semuanya, dikalikan dengan semuanya. Next. Ini nanti ya untuk contoh soalnya. Ya, sudah untuk penjelasan mengenai apa itu matriks, jenis-jenis matriks, dan juga operasi dasar matriks. Oke, kita lanjut ke contoh soal dan juga jawaban ya. Sini kita akan mencoba menjawab soal mengenai penambahan dan pengurangan matriks. Jadi untuk penambahan dan pengurangan matriks ini, dia harus mempunyai ordo yang sama. Jadi misalkan ada matriks A, dia punya ordo 2 kali 2, matriks B juga harus 2 kali 2. Nah, kalau ordonya udah sama, tinggal kita menjumlahkannya saja. Udah tinggal dijumlahkan, 1 tambah 5, 6, 2 tambah 6, 8, 3 tambah 7, 10, 4 tambah 8, 12. Maka menghasilkan matriks C. Kemudian untuk contoh pengurangannya, sama juga ordonya harus sama ya. Nah, di sini udah sama nih matriks A dan matriks B. Udah berarti tinggal kita kurangkan. 5 kurangi 3, 2. 4 dikurangi 6, min 2. Dan seterusnya. Maka akan menghasilkan matriks C. Kita lanjut.
Nah, di sini untuk perkalian matriks itu ada yang perlu diperhatikan. Kalau untuk perkalian matriks syaratnya adalah kolom dan barisnya itu harus sama. Kolom atau barisnya itu harus sama ya. Jadi sini kita yang A. Itu dia ada berapa kolom? Ada satu doang kan? Nah, sedangkan yang matriks B dia ada berapa baris? Ada satu kan? Nah, berarti kan udah sama nih antara kolom dengan baris matriks A dengan matriks B. Nah, itu baru bisa kita kalikan. Udah, cara mengalikannya adalah 2 dikali 6 ditambah 2 dikali 8 ditambah 2 dikali 7. Kemudian itu untuk yang baris pertama. Untuk yang baris kedua adalah 5 dikali 6, 5 dikali 8, 5 dikali 7. Kemudian untuk baris yang ketiga, 4 dikali 6, 4 dikali 8, 4 dikali 7. Nah, kemudian kan masukkan ini ya. Nah, maka apabila udah dikalikan semua nih, maka ketemulah matriks perkalian A dikali B. Hasil kalinya merupakan suatu matriks berordo 3 kali 3. Kemudian contoh perkalian matriks M kali N dengan N kali P. Nah, ingat tadi ya, bahwa perkalian itu antara kolom dengan barisnya itu harus sama ya. Sini kolomnya ada 2, yang B barisnya juga ada 2, berarti boleh dikalikan. Berarti 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 0, kemudian 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 0, kemudian 1 dikali 0 ditambah 2 dikali 2, kemudian ada 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 2, maka akan menghasilkan matriks seperti ini ya. Hasilnya adalah 1, 4, 1, 3, 8, 3. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya.